Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi dan salam sehat selalu. Wahai sahabat sesama ciptaan Allah. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal Allah, penciptaan alam semesta beserta isinya. Tuhan yang berawal namun tiada berakhir. Penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini adalah berupa benda atau fisik dan bukan benda atau non-fisik. Dan marilah kita bersama menyimak benda atau fisik yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap benda yang mendukung kehidupan manusia tentunya ada yang menciptakan. Kendaraan yang dipakai manusia ada yang menciptakan. Gedung-gedung pencakar langit ada yang menciptakan. Burung besi yang bisa melintas angkasa ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Penciptanya tidak lain adalah manusia. Lalu manusia siapa yang menciptakan? Siapa yang menghadirkan manusia di atas dunia? Siapa yang menghembuskan nafas pada raga manusia? Lihatlah tumbuh-tumbuhan dan hewan, siapa yang menciptakan? Lihatlah air lautan dan hujan, siapa yang menciptakan? Bumi dan isinya, matahari dan bintang, siapa yang menciptakan? Semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Penciptaan manusia pertama menurut Islam adalah penciptaan Nabi Adam alaihi salam, seperti yang tercantum dalam surah Al-Hijr ayat 26 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia atau Nabi Adam alaihi salam dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Sedangkan penciptaan manusia selanjutnya tercantum dalam surah Al-Mukminun ayat 12 sampai dengan ayat 14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Surah Al-Mukminun ayat 12. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam rahim. Surah Al-Mukminun ayat 13. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Surah Al-Mukminun ayat 14. Wahai sahabat sesama ciptaan Allah, begitulah penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran, tentang terciptanya manusia pertama. Hingga penciptaan manusia berikutnya yang berkembang biak hingga sekarang. Sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, di manakah Allah Subhanahu wa Ta'ala berada? Mengapa dia tidak dapat dilihat manusia sebagai makhluk ciptaannya? Menurut ajaran Islam, Allah berada di atas seluruh makhluknya, bersemayam di atas arsy singgasananya di atas langit dan tidak membutuhkan tempat, serta tidak seperti makhluknya. Arsy Allah adalah atap seluruh makhluk. Arsy Allah adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah, sedangkan besarnya hanyalah Allah yang mengetahuinya. Dan pemikul arsy Allah ada 4 malaikat, yang akan bertambah menjadi 8 pada hari kiamat. Jarak telinga ke pundak para malaikat pemikul arsy Allah adalah 700 perjalanan. Malaikat pemikul arsy Allah mempunyai 4.200 sayap. Satu sayapnya setara dengan 1.200 sayap malaikat Israfil. Keberadaan Allah di atas arsy, bukan berarti Allah membutuhkan arsy, melainkan menunjukkan kebesaran dan kemuliaannya. Meskipun zatnya di atas, ilmu Allah mencakup seluruh ciptaannya, sehingga tiada sesuatu yang tersembunyi darinya. Sesuai kehendaknya, Allah sangat dekat dengan makhluknya, mendengar doa dan permintaan makhluknya. Allah tidak dapat dilihat oleh manusia di dunia, dikarenakan keterbatasan fisik dan keterbatasan pandangan manusia. Mata manusia hanya bisa melihat objek fisik yang memiliki batas ruang dan waktu. Sedangkan Allah adalah zat yang tidak terbatas yang tidak terikat ruang dan waktu. Jangankan untuk melihat Allah, melihat udara yang dihirup sehari-hari manusia tidak mampu. Sedangkan udara itu adalah benar-benar ada. Apabila Allah menamakan diri kepada manusia sebagai hambanya, tentunya tidak ada lagi orang-orang yang tidak beriman. Tidak ada lagi orang-orang kafir. Dan tentunya Allah tidak akan menciptakan neraka untuk menyiksa orang-orang yang tidak beriman. Wahai sahabat sesama ciptaan Allah, sesungguhnya hidup ini adalah suatu ujian. Ujian untuk mempercayai adanya Allah, ujian mempercayai segala perintah dan larangannya. Ujian mempercayai para malaikatnya. Ujian mempercayai takdir baik dan buruk. Ujian mempercayai ajaran-ajaran di dalam kitab suci Al-Quran. Ujian mempercayai adanya surga dan neraka. Dan ujian mempercayai adanya akhirat. Walau terkadang bertentangan dengan kehendak manusia. Namun manusia adalah hamba, yang wajib mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Manusia janganlah hanya memikirkan tentang fisik,
Karena sesungguhnya fisik tidak akan berarti tanpa adanya non-fisik. Bukankah raga manusia tidak akan berguna jika sudah ditinggalkan nyawa? Mariah menjadi manusia yang mengerti makna kehidupan. Dengan menjadi manusia yang bertakwa. Mengisi kehidupan dengan beramal soleh, sebagai bekal kehidupan akhirat yang kekal dan abadi.